warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza dengan NIM 2019-04-30-217 kelas C. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, APBN didefinisikan sebagai pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan APBD. Proses APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, apabila DPR RI menolak APBN yang diajukan pemerintah, maka untuk menjalankan fungsinya, pemerintah bisa melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya. Tahap penyusunan APBN. APBN memiliki empat penyusunan, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan dan penetapan RAPBN, yang kedua tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN, yang ketiga tahap pengawasan pelaksanaan APBN, dan yang keempat adalah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan juga penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode dari bulan Januari sampai bulan Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai bulan Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN dilakukan selama bulan Januari sampai bulan Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja, negara harus berdasarkan pada prinsip. Prinsipnya itu adalah prinsip hemat dan efisien. Efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN diawasi oleh pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah. Tahap yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.